Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Oktavia dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2D. Salam kenal semuanya. Kali ini saya akan membahas mata kuliah perkembangan peserta didik unit 2 karakteristik dan perbedaan individu. Poin A, individu dan karakteristiknya. Individu itu apa ya? Nah, menurut kamus Eccles dan Shadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Nah, kalau karakteristik individu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Poin B, perbedaan individu. Apa aja sih ciri dan sifatnya? Ciri dan sifat setiap individu atau seseorang pasti berbeda dong dengan yang lainnya. Maka, perbedaan ini disebut perbedaan individual. Perbedaan individual menurut Landgren tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Yang pertama, ada seorang ibu memiliki seorang bayi bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Sedangkan ibu yang lainnya juga memiliki seorang bayi, tapi cenderung pendiam, banyak tidur, tapi juga kuat minum. Berikutnya, menurut Gary tahun 1963, ia mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang. Di antaranya, yang pertama, perbedaan kepribadian, yaitu ditemukannya dua kata kunci mengenai kepribadian. Apa aja? Yap, sifat dan sikap. Namun, tentu saja ada kata kunci lainnya yang tetap dan sangat berkaitan dengan kepribadian. Misalnya, watak, motif, minat, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Dari kata-kata kunci ini, kita dapat
merumuskan bahwa kepribadian adalah psiko dan organisasi fisik yang dinamis dari setiap manusia yang menentukan adaptasinya yang unik terhadap lingkungan. Lalu faktor apa sih yang paling mempengaruhi kepribadian seorang anak itu? Yang paling utama adalah pengaruh keluarga. Keluarga itu sangat penting ya pengaruhnya, karena itu bentuk pendidikan pertama kali terjadi dalam keluarga. Kita masuk ke nomor 2, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Intelijensi sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Namun, perlu diketahui bahwa intelijensi berbeda ya dengan IQ. Ingat, intelijensi bukanlah IQ, di mana kita seringkali salah dalam menafsirkannya. Berbagai macam tes telah dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui apa sih dan bagaimana sih tingkat intelijensi seseorang itu. Nah, diketahui bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama, ada pengaruh faktor bawaan. Kedua, pengaruh faktor lingkungan. Yang ketiga, stabilitas, intelijensi, dan IQ. Keempat, pengaruh faktor kematangan. Yang kelima, pengaruh faktor pembentukan. Keenam, minat dan pembawaan yang khas. 7 adalah kebebasan. Semuanya berkaitan dengan keluarga juga ya, kalau kita lihat-lihat. Oke, semua faktor tersebut yang tadi sudah dibacakan bersangkutan satu sama lainnya loh. Keseluruhan pribadi turut serta menentukan dalam intelijensi seseorang. Kita masuk lagi ke contoh perbuatan yang menyangkut intelijensi. Wah, apa tuh kira-kira? Nah, di sini ceritanya ada sebuah taman ya. Ada juga seorang anak yang sedang melihat sesuatu. Contohnya, jika seseorang mengamati taman bunga, ini adalah persepsi. Nah, ini kita ibaratkan sebuah bunganya ya. Tetapi, kalau ia mengamati bunga-bunga yang sejenis atau mulai menghitung, menganalisis, membandingkan, dan melihat dari berbagai macam bunga yang ada dalam taman tersebut, maka perbuatannya bisa disebut perbuatan intelijensi. Dilihat nih bunganya, wah ada 4, warnanya yang ini kuning, pink, biru, dan lainnya. Atau jenis-jenisnya misalkan melati, mawar, atau ya jenis bunga-bunga yang lainnya.
Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa katakanlah kecerdasan atau intelijensi seseorang memberi kemungkinan bergerak dan berkembang dalam bidang tertentu dalam kehidupannya. Sampai di mana kemungkinan tadi dapat direalisasikan tergantung pula kepada kehendak dan pribadi serta kesempatan yang ada. Oke, segitu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa. Bye-bye.